tanaman industri juga, kelapa sawit di lahan yang sama. Lahan sama. Bagus dulu ini Pak, sawit ini. Dengan umur sudah 8 tahun, kondisinya seperti ini. Oke, ini kondisi tanah di desa Tanjung Berikat. Nah, nanti kita lihat tanah apa jenisnya, karena tanahnya berpasir sih. Tanahnya berpasir. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang curhat melalui video yang ada di depan. Pak Pendi, saya itu pengen budidaya kelapa sawit, bagaimana dengan kondisi lahan yang hampir bertekstur pasir semuanya ini. Ketika kita ngomongin tanah pasiran, maka kita harus memahami karakteristik dasar pasir dulu. Apalagi ini bukan liat berpasir atau pasir lihat pas debu berpasir, tidak, tapi ini adalah murni pasir. Saya bisa simpulkan biasanya tanah-tanah jenis ini adalah tanah-tanah bekas galian tambang, dimana ketika kita ngomongin tanah bekas galian tambang maka bertekstur pasir yang seperti video di depan. Jadi bagaimana sih langkah strateginya Pak Pendi ketika kita menanam kelapa sawit? Itu mesti hancur, ketika menanam karet itu semuanya hancur, pertumbuhannya tidak sempurna. Kita harus paham dulu yang namanya karakteristik dari lahan berpasir atau pasir itu sendiri. Bahwa pasir yang pertama, bahwa pasir adalah tidak bermuatan. Itu. Jadi tidak bermuatan, sehingga antar partikel tanahnya adalah tidak menyatu dengan satu dengan yang lainnya, itu tidak akan menyatu. Kemudian yang kedua, biasanya bahwa ketika dia tidak menyatu seperti ini, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan air yang datang melalui curah hujan ataupun penyiraman. Kemudian dia tidak mampu menahan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Kenapa? Karena tidak bermuatan. Jadi kalau Anda bagi para sahabat The Brondol yang memiliki tanah liat warnanya liat kuning atau liat yang kuning agak kemerahan, mendingan dibandingkan tanah pasiran seperti ini. Jadi langkah strategiknya bagaimana sih Pak Pendi untuk bahwa lahan kita yang ada kondisi seperti ini bisa ditanami? Maka satu-satunya cara adalah bagaimana memberikan faktor pembatas dari karakteristik pasir itu sendiri. Yang pertama, tetap harus ada penambahan bahan organik. Seandainya Masnya mau menanam tanaman kelapa sawit di sini, maka harus menambahkan bahan organik, bukan pupuk organik saja, tapi adalah bahan organik. Sehingga ini nama pupuk organik ataupun bahan-bahan organik itu ditata sedemikian rupa sehingga untuk menutupi celah keterbatasan dari pasiran ini. Sehingga begitu dia kena siram, air bisa tertahan, dan ketika dipupuk, maka pupuk yang diberikan akan merespon tanpa hilang dulu. Jadi kalau lahan berpasir, apalagi teksturnya pasir berat seperti ini namanya tekstur pasir dengan jumlah pasir hampir 100% pasir, maka harus dikasih janjangan kosong misalnya yang dalam jumlah yang cukup banyak, atau kotoran hewan yang cukup banyak juga. Karena bahwa tidak akan bisa bertahan. Kita bisa melihat di sana tanaman kelapa sawit yang ditanam pada kering-kering, karetnya juga pada kering. Bahkan jangankan karet dan kelapa sawit ditanam budidaya yang membutuhkan unsur hara yang cukup banyak, kerumput aja bisa kering. Ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena memang tidak ada air yang bisa ditahan. Dan yang paling penting, sedikit menyampaikan di dalam dalam istilah ilmu tanah itu ada yang namanya KTK atau kapasitas tukar kation, yang mana bahwa pemupukan yang kita lakukan itu harus terurai dulu dan terjerap oleh liat. Itu kalau di tanah liat dia akan terjerap oleh liat, akan nempel-nempel ke dalam tanah liat. Begitu ke perakaran butuh, maka dia akan diserap. Namun ketika kita ngomongin pasiran yang tidak bermuatan ini, maka begitu pupuk diberikan, mau NPK diberikan, dia akan turun bersama dengan air-air infiltrasi atau air-air yang akan turun ke bawah, sehingga tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya tidak akan mungkin bertahan hidup di sini, itu tidak akan mungkin bertahan. Nah, dengan ditambahnya dengan bahan organik yang cukup banyak, jangan kosong mungkin bahkan bisa sampai 400 sampai 500 kilo per pohonnya,
di generasi pertama. Kalau saran saya adalah sebelum ditanami kelapa sawit justru malah ditambah janjangan kosong dulu. Karena bahwa ada beberapa perusahaan yang memiliki memiliki lahan pembatas pasiran seperti ini juga sekarang pertumbuhannya sangat baik, bahwa kita harus inkubasi dulu pasirnya. Ditambahi berjanjangan kosong dalam jumlah yang cukup banyak, ataupun kotoran ayam, kotoran sapi atau kambing monggo saja, tapi jumlahnya cukup banyak. Sehingga dengan menambahkan bahan organik yang ada ini, maka faktor pembatasnya akan terselesaikan. Yang pertama, pupuk organik atau bahan organik ini memiliki kemampuan untuk menahan air ketika ada air hujan ataupun air siraman. Itu yang pertama. Karena bahan organik memiliki kemampuan untuk menyerap air, menahan air itu besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pemberian bahan organik atau pupuk organik dalam jumlah yang cukup banyak ini akan memberikan namanya KTK organik. KTK organik bukan hal yang sepele, malah lebih tinggi daripada KTK liat. Namun sekali lagi, ketika mau ditanami awalnya seperti ini, maka kalau prediksi The Brondol tidak akan bisa bertumbuh dengan sangat baik. Satu-satunya cara adalah kasih janjangan kosong yang banyak, ataupun kotoran hewan yang banyak, diinkubasi, biarkan dulu dia tumbuh dulu, biarkan dulu tumbuh melapuk dulu, kemudian ini baru nanti keduanya baru bisa kita tanami. Kalau tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa tumbuh dengan bagus seperti video yang ada di depan. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya seperti ini, ketika kita memiliki lahan berpasir, tidak ada kata lain yang harus dilakukan kecuali menambah pupuk organik sendiri atau bahan organik. Mungkin kalau pupuk mungkin dikira hanya sekitar 1-2 kilo saja, tapi kalau bahan organik mungkin bisa ditata janjangan kosong dulu semuanya, Mas. Ini salah satu rehabilitasi di lahan-lahan yang marginal, apalagi pasiran, dikasih janjangan kosong banyak-banyak. Dan yang kedua adalah dikasih biarkan dulu dia melapuk dan menyatu dengan pasirnya. Di generasi kedua setelah 1 tahun baru kita tanami kelapa sawit, mungkin akan jauh lebih bagus kondisinya. Tapi kalau misalnya pasiran doang kemudian ditambah dengan janjangan kosong, ya akan baik, tapi tidak sebaik dengan cara inkubasi. Karena bahwa kita mengacu ada salah satu perusahaan yang memiliki izin dengan kondisi lahan seperti ini, sekarang produksinya cukup tinggi dengan penambahan bahan organik yang cukup banyak. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan, dan jangan terlalu dipaksa. Terlalu dipaksa artinya apa, Pak Bedi? Dipaksa itu artinya bahwa kita punya kelapa sawit ini, mau nanam kelapa sawit dipaksa. Udah tahu pasiran seperti ini, dipupuk urea, dipupuk KCL, dipupuk Kisrit, NPK, semuanya tidak akan pernah beranjak dari keterbatasan tanah pasiran itu sendiri. Maka mau tidak mau harus dilakukan segera pemberian bahan organik untuk bisa pupuk yang diberikan itu bisa terjerap atau untuk bahan-bahan organik ini bisa terjerap. Kalau tidak, ya kita akan sama saja kita memupuk pasir tanpa memupuk tanaman. Ini yang harus kita pahami. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, dan mendekat kita dengan kesehatan. Dan satu lagi, bagi sahabat The Brondol ataupun misalnya yang datang ke channel ini kemudian mengatakan bahwa Pak Pendi banyak ngomong aja, kalau ada banyak prakteknya berarti channel ini bukan pilihan Anda. Karena memang dengan keterbatasan waktu, ada ya sore seperti ini sambil nunggu pulang dari kantor karena lagi ada training, ya tak buatkan. Sebisa mungkin The Brondol adalah tetap bagaimana The Brondol bisa mendekati, menjangkau sahabat-sahabat The Brondol semua yang membutuhkan suatu ide atau pendapat dari Pendi sendiri. Mungkin saja dulu. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.